Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins. Tapi reminder dulu, nanti malam kita akan keluar beberapa data penting. Memang benar, The Fed sudah keluar tadi subuh, tetapi jangan meremehkan nanti malam. Karena nanti malam kita akan keluar initial jobless claim dan juga ada Philadelphia Fed Manufacturing Index dan ditutup dengan existing home sales. Jadi siap-siap ada 3 data penting dan ada possibility bisa ada extra volatility di jam segituan, ya, di jam-jam rawan. Jadi buat lo yang punya posisi futures, ingat minimal pasang SL buat yang agresif, ya. Buat yang konservatif boleh pertimbangkan tutup posisi kalau belum kena target TP di dekat-dekat jam ini, ya. Oke, langsung aja kita geser dulu ke news, ya. Ini news mengenai XRP. Jadi, wah ini gila ya, legal case udah menuju 5 tahun, nyaris lah ya. Seingat gue tuh di akhir-akhir tahun 2020 ya, di 2020 dia ada permasalahan dengan SEC sampai sekarang. Nyaris 5 tahun akhirnya beres juga dan SEC sudah benar-benar kalah ya. Ya, akhirnya beres juga ya untuk perurusan Ripple ini ya. Ini bisa dibilang adalah duri dalam onak yang luar biasa besar untuk XRP. Begitu, karena ya sebenarnya gini, secara fundamental kita udah pernah bahas dari dulu. Nggak ada permasalahan yang signifikan dengan XRP. Cuma ya permasalahan paling signifikannya adalah urusan dengan SEC. Nah, sekarang sudah beres dan ini menyebabkan pump yang cukup signifikan yang terjadi di XRP. Tepatnya kemarin itu nge-pump sekitar 10% lah. Yes, sekitar 10%-an. Dan sekarang mulai reclaim MA50 ya. Ya, bagi para pendukung XRP yang udah lumayan lama ya, XRP Army nih ya. Ya, congrats, akhirnya beres juga. Gitu ya. Mantap, mantap, mantap. Next, kita lihat dulu kondisi Bitcoin. Untuk Bitcoin sekarang nggak sampai retest ke MA20 sih, tapi udah mulai rally lagi. Kita lihat ya, apakah dia akan reclaim atau tidak. Dan ya bisa dibilang ini sekarang adalah duel antara MA20 dengan struktur 87.216, di mana hari ini sudah reject nih pertama kalinya ya. Nah, jadi tinggal kita lihat apakah akan lanjut membuat higher high atau tidak. Tapi gue ingatkan sekali lagi ya, ini ada possibility dia retest ke BSB and then lanjut membuat lower low. Itu ada kemungkinan seperti itu ya. Dan gue lebih suka kita bahas yang paling pahitnya dulu. Begitu. Kenapa? Karena kalau kita udah bahas yang paling pahitnya, ternyata nggak kejadian, asik kan? Wah, lega gitu. Kita udah siap dulu dengan yang paling buruknya, ternyata nggak kejadian. Itu asik lah rasanya seperti itu. Dibandingkan lu berharap yang paling bagus, ternyata nggak kejadian. Itu jauh lebih sakit. Begitu. Jadi kalau gua sih lebih suka mempersiapkan diri dengan skenario terburuk dulu. Dan bukan cuma masalah gitu aja sih, tapi ya kita harus ngomong juga secara statistiknya lebih sering membuat lower high dulu. Di sini lower high ya. Lalu kita cek lagi di sini lower high dulu ya, kita bisa lihat jebol lower high dulu, lalu jebol lagi di sini lower high. Jadi lebih sering terbentuk lower high dulu begitu ya. Itu aja ya, persiapkan diri aja, bukan berarti pasti akan terjadi gitu ya. Oke, itu remindernya. Next, Bitcoin dominance. Untuk Bitcoin dominance ya hari ini masih cenderung oke lah ya, masih di atas dari MA20. Kita lihat apakah ini akan potensi membuat higher high lagi atau tidak. Nah, kalau sampai higher high lagi, ya kalau bisa sih jangan dalam kondisi BTC koreksi. Karena kalau dalam kondisi BTC koreksi, BTCD-nya meningkat, BTCD-nya meningkat, sementara BTC-nya koreksi, nah itu muntah darah buat alts. Dan ya menurut gue udah kasihan lah orang yang gila-gilaan di alts, sudah muntah darah terus, mau sampai habis darahnya gitu kan. Jadi ya semoga kalau sampai ini mantul dalam kondisi BTC rally begitu ya. Oke, next kita masuk aja langsung ke ini, ke komen ya. Komen pertama dari Bottle XYZ ya. Sepemikiran sama abangnya yang nanya ini di menit sekian ya. Berarti baiknya TP semua posisi spot di end cycle 2025 ya. Ya kalau lu mau mikirnya itu per cycle seperti itu ya. Kalau lu mikirnya cyclical, iya benar ya. Terutama untuk alts. Kalau alts sih gue sarankan semua tutup. Tapi kalau BTC ya tergantung lah begitu ya. Dari alt dari alt sama BTC, kalau gua sih alt yang udah pasti harus ditutup semua kalau gua ya. Karena historically speaking, ya kalau lu nggak tutup alts di bear market itu banyak yang mati
begitu ya. Nah kalau BTC gue balikin ke lu mau kayak gimana mikirnya? Mau jangka panjang ya? Wah gue mau 10 tahun ke depan ini buat gue nabung aja bang. Ini kayak kayak bank gua gitu ya, boleh silakan ya. Tapi kalau gua sih tetap akan TP juga BTC, tapi mungkin nggak semua lah begitu ya. Nanti DCE entry lagi di Bear 2026. Even banyak narasi-narasi institusional sama negara-negara yang pro Bitcoin. Terus kalau 2026 dapat QE dan market dibanjiri liquidity, takutnya awal entry dapat di 80k. Nggak nemu 80k lagi di bear market. Gimana sarannya? Thank you Bang Toshi. Thank you Kotoshi. Nah, jadi gini, kita ya lu harus putusin dulu, lu bener-bener long term investor yang nggak mau peduli cycle sama sekali atau gimana. Kalau lu bener-bener long term investor nggak apa-apa, udah terus aja lu akumulasi aja terus ya, mau naik turun akumulasi. Tapi kalau lu adalah seorang ya kayak gue lah, position trader, kita mikirnya per satu cycle, ya kalau gue sih statistiknya sudah ya dari masa ke masa seperti itu ya, kuartal 4 ujung-ujungnya masuk bear market dulu yang signifikan, and then ya kita akumulasi lagi saat dia sudah masuk ke dalam transisi ke cycle selanjutnya begitu ya. Nah kalau kita mikir kayak gini, bang sekarang harga rata-rata gue 80.000 nih, takutnya nggak dapat lagi 80.000. Nah gini ya, kita ambil ini berandai-andai lah ya, misalkan BTC ya, BTC udah gitu sekarang seperti biasa di kuartal 4 lagi ternyata naik lagi. Wah, naik lagi ya. Kita ambil aja angka yang ini, ini aja angka iseng-iseng ya, bukan gua ngasih prediksi atau apa enggak ya. Kita angka iseng-iseng aja. Misalkan berhenti di 200.000 lah gitu, kita ambil contoh ya. Nah, udah 200.000 misalkan lu TP udah tutup semua ya. Nah, dia turun. Dia turun lagi, taunya nggak kena 80.000. Jadi gimana bang? Rugi dong? Enggak lah. Kan lu udah profit di atas, lu udah TP di atas, waktu turun ke bawah, anggap misalkan nggak 80.000 lagi. Anggap harga rata lu nggak 80.000 lagi. Tapi lu udah TP di atas. Jadi nggak masalah sebenarnya. Ya. Nah, tapi balik lagi. Itu balik lagi ke lu. Lu mau kayak gimana? Gitu. Karena kalau gue sih bukan tipe diktator yang semua harus pakai cara begini. Enggak. Semua orang bisa punya caranya masing-masing. Yang penting mindsetnya benar. Begitu. Kalau mindsetnya benar, pakai 3 golden rules, ya lu tinggal ini deh ya, dikembangkan sendiri bagaimana caranya. Tapi kalau karena gua seorang position trader, ya gua di kuartal 4 tahun ini akan fokus ke TP. Paling yang gue cuma sisakan BTC, tapi BTC pun gua nggak semuanya gua biarin ya, nggak, tetap gua TP juga dengan cukup besar. Begitu ya. Oke. Next dari Al Hafid ya, portoku BTC 90%, Solana 10%. Berkat ajaran Kotoshi saya tinggal santai, tenang dan gak ada pikiran. Mantap ya. Rokok jalan, kopi jalan, nonton TCI. Makasih banyak Kotoshi untuk edukasinya. Harapan saya jangan pernah berhenti untuk mengedukasi bangsa ini. Tenang ya, akan terus konsisten ya. Thank you. Ini ya, ini bagus ya, berarti artinya lu lebih konservatif lagi ya. Ini jadi gini, 70-30 itu kalau BTC-nya nambah nggak masalah gitu. Yang menurut gua nggak bagus tuh kalau odds-nya yang ditambahin terus. 70-30 nggak kerasa, nggak akan kaya. Udah BTC-nya 10% aja, 90% odds. Ya resikonya banyak yang kayak kemarin. Tapi kalau BTC ditambahin, BTC-nya bang gue pengen 80 aja, pengen 90 aja bang, itu nggak apa-apa. Kalau kayak gitu nggak apa-apa ya. Jadi nice. Next dari Muhammad Petet ya. Oke. Bang, kenapa sih orang-orang pada ribet amat? Padahal tinggal beli aja BTC. Kenapa pada takut banget orang-orang kalau BTC koreksi padahal nanti juga naik? Nah, ini ada beberapa jawaban, coba gue penasaran ya. Yang pertama dari Bro Aaron Yeager ya. Kalau takut biasanya ngelanggar salah satu golden rules dari TCI. Nah kan bener ya. Paling asik nih kalau ngebacain dari para member-member TCI yang udah lumayan lama ya. Karena kadang-kadang ya udah langsung kejawab gitu ya. Bener ya, biasanya kadang ngelanggar gitu, pakai uang panas lah, over leverage lah, berpikirnya jangka pendek. Yang muter-muter di situ lagi ya. Yang kedua nih, wah di like-nya 4 juga sama ini namanya Bro Jonathan ya. Simple bang, karena banyak dukun kripto yang terlalu pom-pom gak jelas. Jadi buat Fata Morgana kripto itu alat pengganda uang ya. Jadi yang beli berharap besoknya langsung kaya. Bener. Ya udah nih, ya 2 ini menurut gue mewakilkan ya. Karena banyak yang kemakan dengan omongan dukun, dan biasanya ya ngelanggar juga salah satu golden rules. Udah sih, ujung-ujungnya itu aja. Begitu ya. Ya kalau orang yang udah ngerti dasarnya, udah lama di market, udah ngelihat BTC dari cycle ke cycle, ya bener, nggak akan stres.
Kenapa sih ribet gitu ya? Udah aja beli BTC di hold. Iya bener. Rata-rata orang yang udah lumayan lama di market dan benar-benar mengamati market akan punya mindset seperti itu. Tapi orang-orang yang berpikirnya pendek, yang kena dukun ya akan berpikir jadi aneh-aneh begitu ya. Ini kayaknya banyak yang merasa yang sama nih, soalnya di like-nya banyak nih. Mantap ya, bagus bagus. Next, dari mana nih? Dari Syarifah Ahmad ya, atau Syarifah Ahmad ya mungkin ya. Syarif Ahmad, ya ampun ya. Kalau digabung gitu gua kadang-kadang pusing ya. Semua karena berita bisa mengubah semuanya. Semoga aja nggak ada kejutan tiba-tiba lagi terjun bebas. Jadi gini, berita bisa mengubah ya, bisa mengubah kondisi market dengan cepat, tapi dalam waktu yang relatif pendek. Begitu. Yang gini, lu lihat statistik-statistik yang kita bahas ya mengenai teori cycle, mengenai BSB, itu dia benar ya bisa wah tiba-tiba boom drop, tiba-tiba naik dan seterusnya. Tetapi statistik ini bisa berdiri sendiri tanpa ada ya itu, tanpa ada fundamental-fundamental yang kasarnya membuat market jadi berantakan. Begitu. Jadi benar fundamental bisa mengubah pergerakan market secara ya minimal short term sampai mungkin medium term, tetapi in the longer term ya lu bisa lihat sendiri ada pattern yang terus mengulang. Begitu. Dan pattern itu terjadinya ya at least for now karena halving. Begitu ya, jadi teori business cycle itu karena halving ujung-ujungnya. At some point mungkin pecah nggak bang? Ada aja kemungkinan ya. Tapi ya if it ain't broke don't fix it ya. Kalau nggak rusak ngapain coba kita benerin? Malah yang ada berantakan begitu ya. Next dari Yabu ya, Bang Toshi banyakin share-share event macam launch pool yang ada di Checks. Teratas dong, lumayan buat staking. Bukan stacking ya, stacking peluru sambil nunggu harga pada turun ya. Kita lumayan sering sih bahas ya, kemarin kan Maxi, lalu juga Bybit sering ya, Gate juga sering ya. Jadi ya terutama Gate sama Bybit sih itu banyak banget, mereka sering banget launch pool ya. Jadi ya lu tinggal tunggu aja gitu. Nanti kita biasanya akan bahas kalau ada event-event tertentu ya. Next dari siapa nih? Dari Papa Jesse. Thank you TCI Team. Selalu kasih para newbie wejangan penuh daging setiap hari. Awal masuk channel ini bulan September 2024 dan porto full altcoin jantungan tiap hari ya. Dan akhirnya awal Desember saya bisa konsisten di CA BTC 90%, ETH dan XRP 10%. Dan hari ini boom, kerasa lagi hijaunya porto bagaikan padang rumput. God bless you always. God bless you too. Mantap ya. Ya jadi ini ya memang ironis sekali. Saat kita mencari-cari profit yang besar, malah jadi jantungan ya. Karena kita lupa high risk, high return. Begitu. Ya, kalau dukun nggak ngomong resiko dulu, dukun ngomongnya lu bisa kaya, cuan. Waktu minus, grupnya dibikin satu arah. Ya, tapi ya kalau lu ngejaga resiko dulu kayak gini efek sampingnya. Asik kan? Tenang, porto hijau ya. Bangun juga nggak stres begitu. Mantap ya. Next. Wow, thank you dari Bro Kopin, dapat super thanks ya. Sekali lagi super thanks ini sangat membantu perkembangan DTCI karena kalian sudah tahu semua ya, DTCI tidak ada VIP channel, tidak ada konten yang harus dibayar dulu baru bisa ditonton. Enggak, semuanya for free ya. Maka dari itu super thanks selalu bagi lu yang menggunakan link referral kita di bawah, itu sangat membantu perkembangan DTCI. Jadi sekali lagi thank you untuk Bro Kopin untuk super thanks-nya ya. Salam terbertuai Bang Toshi. Channel anti dukun. Mantap, setuju gue juga ya. Memang anti dukun kita ya. Tugas kita bereaksi terhadap market, bukan atur-atur market. Kecuali kita cucu Bang Jerome. Atau politician di US ya. Lu boleh research deh ya. Itu banyak politician di US tuh insider trading. Ya. Saya mau tanya. Satu, saat ini mana lebih baik? Simpen USDT atau IDR di tengah perpolitikan yang tidak menentu dengan turunnya IHSG. Gak tau kenapa gue ngomong IHSG itu sering jadi ISHG, padahal IHSG, nggak tahu kenapa dari dulu kebalik-balik terus ya. Dan kepercayaan masyarakat yang bisa berujung resesi. Kedua, jika seandainya terjadi resesi, apakah BTC akan disesuaikan dengan nilai tukar IDR? Contoh, saat ini BTC 80.000 USDT dan ternyata nanti nilai tukar 1 USDT menjadi 30.000 1 USDT. Dan pada saat ini BTC masih 85.000 USDT misalnya. Bagaimana hitungannya? Tolong Bang Toshi penjelasannya. Terima kasih. Yang pertama, kalau gua dari dulu memang lebih gua lebih prefer banyak pegang dolar sih. Udah dari dulu. Udah dari dulu seperti itu. Kenapa? Karena memang dari masa ke masa rupiah melemah lagi. Dolar aja udah bocor tuh ya. Dolar tuh udah bocor, udah kena kena juga
inflasi begitu. Nah, tapi rupiah itu double kenanya gitu ya. Udah dolarnya melemah, si rupiahnya lebih melemah lagi. Jadi kalau gua punya ya kalau gua lebih prefer banyak pegang USDT. IDR punya, tentunya punya lah ya untuk belanja dan lain-lain kan semuanya harus pakai IDR begitu. Jadi kalau gua sih IDR sebisa mungkin ya untuk mungkin uang emergency fund begitu ya, yang butuh benar-benar liquid. Lalu ya sisanya untuk kehidupan sehari-hari sih. Sisanya ya kalau sampai fiat, kalau gua mau pegang mana kalau ditanya ya gua lebih prefer USD. Begitu. Nggak harus USDT, bisa juga USDC atau apapun juga yang memang base-nya tuh on USD. Gitu ya. Nah, yang kedua, ini akan disesuaikan tentunya ya. Lu kalau pernah perhatiin di kemarin ya di 2023 gitu ya. Itu ada beberapa news bahwa di beberapa negara lain BTC udah all time high duluan. Kenapa? Karena nilai fiat mereka hancur begitu. Jadi bisa misalkan nih ya, kalau sampai ya kalau bisa sih jangan sampai 30.000 ya. Kalau sampai 30.000 nih terlalu berantakan juga sih Indonesia ya. Ya andaikan sampai kayak begini otomatis di kita akan lebih besar dalam bentuk IDR-nya. Itu menyesuaikan aja sama seperti falas aja in general. Begitu kayak kenapa kayak contoh lagi nih ya. Zaman gua dulu tuh ya aduh sepatu-sepatu kayak Adidas yang kayak Samba. Samba tuh kan sepatu lama ya. Samba, lalu Gazelle gitu ya, apalagi. Ya yang begitu-begitulah ya. Itu dulu berapa sih? Jauh di bawah 10 juta kan. Wah, murah lah gitu zaman dulu ya. Di otak kita sekarang lu lihat Samba harganya berapa? Wah, ini ya soalnya bahannya lebih bagus. Enggak, bahan kata gua bagusan zaman dulu. Enggak, ini masalah apa? Masalah memang rupiah kita melemah. Gitu nah, ya jadi sama aja. Kalau ke BTC juga sama. Nanti BTC-nya akan terlihat lebih mahal lagi gitu. Mungkin di dengan USD-nya membuat high-nya nggak terlalu ekstrim, tapi dengan IDR-nya mungkin akan lebih gila begitu. Nah itu mungkin salah satu alasannya lagi kenapa gue lebih prefer pakai USDT juga begitu. Yang pertama karena memang orang rata-rata untuk trade ya untuk ngelihat juga charting. Kenapa? Karena rata-rata orang patokannya USDT begitu. Dan kedua ya lu lihat sendiri kalau IDR-nya juga memang bergejolak begitu ya berarti kan ya lu kebayang dong, berarti pergerakan dari BTC IDR atau apapun yang pair pakai IDR kan jadi wah, fantastis bombastis juga kan? Begitu. Jadi ya begitulah ya. Ya, ya tapi jujur sih ini jujurnya bikin sedikit sport jantung juga sih urusan di Indonesia ini ya. Udah berapa lama nih kasus demi kasus ya. Udah dari dulu yang si Timah itu ya berapa T, terus Pertamina lah, terus ada lagi Antam lah, terus keluar lagi borok-boroknya ya. Ya jadi bener juga sih kalau ada orang-orang jadi mulai banyak yang krisis kepercayaan ya. Ya semoga membaik lah ya karena ya apapun itu ya kita tinggal di Indonesia gitu. Kalau ini terus memburuk ya nggak akan bagus juga buat kita at the end of the day begitu ya. Oke, next dari Iqbal Saputra. Bang, BTC sudah mau mendekati BSB lagi nih. Apakah akan pump yang signifikan lagi kalau weekly close di atas BSB? Nah, ini ada Bro Aina. Gue coba baca aja deh dari dia ya. Izin diskusi, Kak. Tetap waspada dari forecasting tahun kemarin saat halving, Kak. Seperti Matoshi yang jelaskan. Tetap ada potensi membuat lower low. Kita bereaksi aja di market dengan 3 golden rules. Salam tabur tuai. Ah, kan enak ya. Kalau baca dari Bro Aina, kurang lebih nggak akan beda jauh sama jawabanmu. Mantap. Thank you Bro Aina. Thank you juga untuk pertanyaannya ya. Jadi ya kurang lebih seperti itu ya. Ini sudah mendekati BSB. Apakah nanti akan bisa ngepam lagi dan lain-lain? Bisa aja ya. Kalau mau ngomong bisa nggak bang? Nggak perlu pakai lower high dulu bisa ya. Ini bisa nih ya. Tapi lebih banyak lower low dulu ya. Nih yang cuma kejadian tanpa lower high itu di sini satu ya. Terus yang gua ingat tuh cuma satu lagi tuh di sebentar. Ini kan satu sini tadi nih. Nah ini satu lagi di sini. Sisanya banyaknya lower high dulu. Begitu. Jadi kalau gua sih ya lebih baik persiapkan ada lower high and then lower low. Begitu. Kalau sampai enggak ya udah puji Tuhan asik kan udah DCA di bawah jadi ya senang-senang aja. Begitu. Nah itu makanya kenapa gue tuh sampai bibir gue doer ngomong DCA. Karena DCA itu mau gimana pun market lu jadi tetap happy aja. Karena dia turun lu beli, dia naik juga lu beli. Jadi lu nggak stres. Begitu ya. Next, Hidayat. Kak Toshi, mau tanya yang kejadian BTC langsung naik nggak pakai retest. Wah, barusan tadi gue bahas juga ya. Bulan Mei, apakah itu dikarenakan bandwidth BSB-nya tipis? Sebentar, coba kita lihat dulu. Mei itu yang di bukan sini, berarti Mei. Wait. Sini berarti ya. Iya, inilah ya. Ya dekat-dekat lah ini ya. Sini benar-benar. Kayaknya kemungkinan besar yang ini lo maksudnya ya. Nah, gara-gara tipis atau enggak? Enggak sih menurut gua bukan gara-gara itu. Ini terjadi karena QE.
begitu. Tiba-tiba disuntik QE, lu bisa lihat sendiri lah ya, lu bisa lihat sendiri di sini balance sheet sama interest rate. Apa yang terjadi? Lihat. Di sini terjun payung interest rate dan balance sheet udah mulai QE dibikin dikasih NOS gitu. Kalau lu pernah lihat Fast and Furious tuh, wah dipencet NOS-nya jedes. Nah, jadi langsung ketarik ke atas. Lu bisa lihat korelasinya literally kerasa banget nih ya. Bahkan very obvious begitu. Interest rate-nya terjun payung, balance sheet-nya naik. Begitu. Nah, jadi bukan gara-gara ini tipis atau lebar. Begitu. Ini masalah fundamentalnya waktu di sini. Ini QE. Nah, kalau yang di sini, yang kanannya lagi, ini terjadi karena hype dari ETF spot Bitcoin. Nah, kali ini nggak tahu nih, kita punya hype apa nggak buat bisa jadi si recovery-nya nggak perlu lower high. Begitu ya. Tadi sampai mana? Bandwidth BSB-nya tipis. Ada nggak korelasi lebar BSB band? Nggak sih, yang gue tahu nggak. Ya mau lebar mau tipis ya cuma masalah kayak martabak aja. Lu lebih prefer nggak itu jok-jok nggak ya. Jadi ya lebar tipis sama aja. Yang penting jebol nggak. Kalau jebol ya ada statistiknya. Kalau mantul ada statistiknya lagi. Begitu ya. Kalau jebol biasanya lower low. Kalau mantul di BSB biasanya akan membuat higher high even di all time high. Begitu. Oh ya, indikator QT atau QE Fed itu carinya apa ya di indikator trading view? Gampang banget. Sebenarnya gini ya, kita nggak ada indikator QT QE, tapi kita harus lihat di balance sheet, begitu ya. Nah, balance sheet ini lu bisa tinggal cari sendiri ya, lu tinggal masuk ke sini nih ya. Lu cari yang plus, yang tanda plus, lu klik WALCL ya, lu cari WALCL akan langsung keluar nih ya. Nah, udah gitu lu tinggal klik. Di sini balance sheet mereka. Nah, selama ini masih terus turun, ini masa-masa QT disebutnya, ya, quantitative tightening. Nah, QE kebalikannya, ya, saat terjadi peningkatan di balance sheet, begitu, ya. Oke, masih ada dua lagi ya. Yang pertama dari Agust Adip, ya. Bang Toshi, apakah PAM ini berpotensi bull trap? Mohon dijawab, salam bertuai. Ya, kalau ngomong bull trap ya semua juga ada aja kemungkinan bull trap. Tinggal gini, ya, tinggal kita lihat aja dia nahan nggak di EMA 20. Kalau sekarang yang paling dekat itu dulu deh. PR terbesar dari Bitcoin adalah bertahan di atas EMA 20. Kalau dia bisa nahan di 20, terus support, bukan support, terus resisten di 87.200 ditembus, ya udah dia akan terus naik. Nah, kalau masalah bull trap nggak bull trap ya mungkin ya gue sih lebih ke ujungnya ke weekly sih. Kita ke weekly lihat apakah ini akan menjadi suatu lower high nggak. Nah, kalau jadi lower high ya ada kemungkinan lanjut lagi lower low. Udah gitu aja ya. Nah, kalau masalah apa jadi potensi bull trap dan lain-lain sih ya lagi-lagi itu bisa takutnya jatuhnya sedikit ke tebak-tebakan begitu. Jadi ya tinggal kita lihat aja, kita bereaksi apakah dia mantul nggak di 20 terus 87.000 tembus nggak. Kalau tembus terus nah ya udah berarti potensi bull trapnya makin kecil begitu ya. Next dari Ricky Ramdhani. Wah bener nih Bang Toshi, edukasinya membuat saya sadar bahwa tidak ada yang tahu pasti di market ya. Kita masih suka tertipu sama dukun-dukun manis. Makasih Bang ujangannya. Mantap ya. Ya memang itu pasti akan selalu ada. Kenapa? Karena semua tuh suka suka dikasih mimpi begitu ya. Orang tuh suka dikasih mimpi tiba-tiba kaya, cepet kaya begitu ya. Nah tinggal ya sebenarnya tinggal kita aja nih yang mau nggak tertipu terus atau nggak. Karena dari cycle ke cycle pasti ada aja penipu seperti itu. Gue kena kok dulu ya di 2016 kena. Ya. Nah cuman kita harus yang menentukan mau kena lagi nggak, karena di cycle selanjutnya ada lagi dukun ya. Cycle kemarin kan ada, cycle ini juga banyak ya contohnya udah berapa banyak tuh yang kita rules sebelumnya kan. Nah jadi ya kuncinya di kita mau kena lagi atau enggak begitu, karena dukun pasti akan ada lagi. Mati satu tumbuh 1000, mati satu tumbuh 1000 ya. Oke, beres. Selanjutnya kita masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu bersama-sama sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC,
Misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100 ribu rupiah misalkan ya. Lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI, dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya. Bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lu bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lu dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai. Klik di link referral kita di bawah. Kita masuk ke XRP. Untuk XRP belum ada SATA futures ya, karena langsung boom naik ke atas ya. So for now ya tinggal spot aja. Spotnya ada di EMA50 dan ini cukup dekat, jadi gua hitung sebagai confluence di struktur 2,367 ya. Next MA20 dan di 2,2705 ya. Next kita masuk ke BNB. Untuk BNB belum ada SATA futures juga karena jebol lagi kemarin ya, tapi hari ini kembali naik lagi, memang jadi sedikit galau nih ya. Posisi spotnya MA20 lalu di 568,71 dan 550,02 ya. Next kita masuk ke Solana. Untuk Solana dia juga kemarin ngepump 8% kalau kita bulatkan ya. Sama-sama belum ada SATA futures. Kita lihat besok lah. Kalau besok daily close-nya masih di bawah dari 135,6, ada potensi bisa buka posisi short. Tapi ya udah kita lihat dulu aja besok ya. Posisi spot karena terjadi reclaim, maka buy limit pertama di angka 130,18, lalu kedua di 121,16 dan di 119,6 untuk yang terakhir ya. Itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi kedua ini. Sebelum kita tutup, gue ingatkan lagi 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan yang terakhir apa? Salam tabur tuai. Apa yang lu tabur akan lu tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.